Nah, ini saya ada satu orang yang saya pakai untuk contoh pengobatan. Mana printnya tadi jenis-jenis penyakit. Intinya, Anda pakai minyak faras itu, kalau di daerah yang dingin, di daerah dingin atau ruangan ber-AC, pertama saya rekomendasikan dihangatkan. Dihangatkan seperti ini. Bisa kelihatan nggak di video? Nih, ada tempat, kita taruh minyaknya di atas, dan kita ini dihangatkan minyaknya pakai kompor kecil. Jadinya terasa agak hangat. Kalau di ruangan AC itu daerah dingin. Karena ketika hangat, minyak akan jauh diserap oleh kulit. Akan sangat gampang diserap oleh kulit tubuh. Nomor 2, saya ngasih tahu. Dihangatkan lebih baik daripada, tapi kalau sudah daerahnya suhunya normal di perkotaan ya nggak usah. Kalau ruangan ber-AC sangat dingin dihangatkan. Kedua, balurnya itu di daerah telapak kaki dan tulang punggung, itu tubuh dalam keadaan bersih atau habis mandi. Khusus untuk telapak kaki dan tulang punggung. Jadinya habis mandi pagi atau mandi sore, sama menjelang tidur. Dan ini tubuh kulitnya dalam keadaan habis mandi. Jadinya dia bersih. Tujuannya apa? Dihangatkan dan tubuh bersih, supaya minyaknya apa? Gampang diserap ke pembuluh darah. Kalau minyak itu nggak bisa masuk ke pembuluh darah, itu akan sia-sia saja. Karena minyak itu akan ada di daerah kulit saja. Seperti itu. Habis menggunakan minyak, dilarang mandi langsung. Ingat ya, dilarang mandi langsung. Tunggu sekitar 3 jam, paling cepat baru boleh mandi. Jangan langsung mandi ya, ketika pakai minyak. Terus kemudian, jadinya dibalurkan dan digosokkan sampai minyak itu. Dan satu untuk khusus telapak kaki tulang punggung, jangan tergesa-gesa. Sediakan waktu sekitar 15 menit untuk menggosokkan pasangan Anda, anak Anda, teman Anda, saudara Anda untuk dibalurkan. Tuh, kalau bisa dibalurkan sendiri boleh. Kalau Fadli misalnya di rumah nggak ada orang, bisa dibalurkan sendiri pakai tangan, bisa nggak? Dibalik gitu. Nah, di daerah terutama, kalau sendiri, saya tidak anjurkan semua di sini, cukup dibalurkan di daerah pinggang sini, pinggang Fadli. Nah, digosok sendiri, minyaknya diambil, bisa digosok sendiri di area pinggang sini ya. Nanti saya ajarkan teknik gosoknya. Sama, kita tangan nggak sampai sini, sama di area leher di sini digosokkan. Tangannya coba bisa Fadli ke leher. Oke, berarti bisa kan leher? Nah, bisa, masih bisa pegang tangannya. Jadinya, kalau tidak sanggup di area punggung di sini, berarti Anda cukup di area mana? Daerah pinggang sini, sama area leher sini. Karena ini adalah awal dan akhir tulang punggung. Awalnya di daerah sini, pinggang dan pantat ini, sama di area di sini. Di area tulang punggung, tengkuknya ini, batang otak namanya. Oke ya, berarti itu teori-teori dasar menggunakan minyak. Terus berikutnya, kita tidak perlu memijat, karena tidak ada teori pijat di sini. Ingat ya, tidak ada teori pijat. Yang ada adalah membuat minyak itu masuk ke kulit tubuh. Masuk ke kulit tubuh. Jadinya masuk ke kulit tubuh, caranya gimana? Berarti teknik gosok. Jadinya kita tidak akan memijat seperti ini. Ini berarti kita menggunakan tenaga sendiri, tidak menggunakan tenaga minyak, energi minyaknya. Ini belum tentu tubuh orang itu sama. Berarti kita gunakan teori menggosokkan minyaknya. Berarti, dan bukan teori oles. Ngambil minyak, kalau bisa dilihat, ngambil minyak bukan ngoles hanya satu oles begini, kita oles begini minyaknya, tidak. Ini namanya ngoles. Ini namanya minyak oles. Bukan minyak oles kita, tapi minyak yang dibalurkan. Harus dalam keadaan basah. Berarti ambil minyaknya agak banyak. Banyak ya minyaknya. Ini udah panas, bisa kita matikan. Jadinya terlalu panas juga nggak bagus. Yang penting hangat ya. Jadinya kita ambil minyaknya agak banyak, supaya bisa dibalurkan. Dibalurkan pertama di daerah tulang punggung. Berarti ini agak banyak. Coba Anda lihat. Ini agak banyak karena bukan dioles supaya minyaknya gampang diserap. Kita agak banyak dibalurkan di daerah tulang punggung. Apapun jenis penyakit Anda, walaupun tidak hanya sekedar susah tidur di tulang punggung. Kalau ada temennya, pasangan Anda saling dibalurkan ya. Seperti itu. Jadinya di daerah sini dan bila perlu sampai di sini. Sampai di tulang ekor.
di sini tulang ekor ya, di tulang ekor balurkan. Nah ini saya tidak akan lanjutkan sampai ke tulang ekor. Dan digosok ya, ingat, ini gosok namanya. Gosok dulu yang di tengah, boleh, di tengah di sini, sampai di batang otak di sini. Kita gosok, lihat teknik gosoknya. Pelan-pelan saja teknik gosoknya begini. Kalau Anda tekan boleh, lebih ada tenaga boleh. Tidak pun tidak ada masalah, yang penting menggosok. Bukan, ini salah ini, begini nih. Teknik pijat begini misalnya, itu salah. Jangan, enggak penting itu. Kecuali Anda memang ahli pijat. Cukup digosokkan begini. Ada tekanan boleh. Jadinya ada tekanan boleh seperti ini. Kita lihat sampai ke leher begini. Kita gosokkan di leher. Kita lagi ke bawah. Lihat lagi ke atas tangan saya. Sampai digosokkan di leher. Pegang lehernya. Sampai diginiin di lehernya. Coba lihat. Jadinya di leher. Sampai di sini juga digosok ke bawah. Ke atas lagi. Terus ke bawah. Dan kalau minyaknya terasa kurang di daerah pinggir kiri dan pinggir kanan, Anda bisa tambah karena sudah diserap di area tulang punggung utama. Kita masukkan di area tulang punggung kanan dan kiri. Ini kita ambil lagi minyaknya, coba lihat lebih banyak lagi. Karena ini akan sangat membuat nyaman dan rileks yang sakit ya. Atau ini untuk pasangan Anda yang ingin sehat. Jadinya di daerah kiri di sini kita balurkan. Jadinya di daerah ini ya. Di sini juga dikasih, di daerah punggung di sini digosokkan. Kita nggak usah mijet, hanya menekan saja dengan teknik gosok. Lihat, jadinya pelan, santai. Ini boleh ada tekanan, enak kalau kadang-kadang lebih enak kalau ditekan sedikit, supaya ada sensasi minyaknya cepat masuk. Di daerah sini kita kasih minyak lagi, nah seperti ini. Jangan tergesa-gesa, nikmati proses ini sampai orang yang kita balurkan nyaman, dan ada terpicu hormon-hormon yang memicu sistem kekebalan tubuhnya. Seperti ini kadang-kadang saya pakai dua tangan supaya minyaknya cepat diserap. Apakah harus naik turun atau naik atau turun saja? Paling bagus kalau boleh naik turun. Karena ketika kita gosok naik, pori-porinya terbuka, kita gosok turun, pori-porinya tertutup. Seperti itu ya, di daerah sini. Jadinya kalau bisa boleh sekalian masuk ke telinga sini. Mumpung kalau dia begini, boleh langsung di telinga. Bagus ini, karena di sini juga mewakili telapak kaki telinga ini. Boleh dikasih minyaknya di daerah telinga. Karena agak kecil telinganya, gosoknya pakai jempol. Daerah telinga ya. Kasih minyak, tapi gosoknya pakai jempol. Ini digosok. Ini bukan mijet ya, tapi digosok pakai jempol boleh. Di sini digosok juga pakai jempol boleh. Begini kan. Tuh. Dan ini kemudian di sini. Sampai minyaknya terserap, tidak lagi basah betul. Nah, saya anggap minyaknya sudah diserap dengan baik. Sampai di, kalau Anda ada problem ginjal, tadi seperti ginjal, banyak penyakit yang diakibatkan oleh ginjal kan, contohnya apa ya tadi? Diabetes, pengeroposan tulang, asam urat, seperti itu, berarti tambahannya di area pantat sini ya. Ini apa namanya ya, pinggul atau pantat ini. Di sini, karena ini masuk daerah ginjal ini ya. Di sini ginjal sama area seksual. Berarti digosok sampai area sini. Area bawah paha. Tadi ingat kan? Itu di area sampai di area sini sama di paha dalam sini. Tambahnya paha dalam sini sama di area sini. Ingat ya, untuk problem yang di ginjal. Tapi kan nggak mungkin saya buka celananya ini kan. Ini jadi masalah nanti kalau kita buka ya. Masuk undang-undang pornografi ya. Di sini kita gosok. Berarti kalau problemnya di ginjal yang terkait dengan seksual, terkait dengan pengeroposan tulang, itu ginjal semua. Tambah ini. Kalau dia pengeroposan tulangnya ada, nanti saya tidak lanjut dulu. Kita masuk ke telapak kaki, naik dikit tadi. Telapak kaki. Nah, oke. Udah, thank you. Nah, ini telapak kakinya hari ini bersih dia. Jadinya minggu lalu kotor, jadinya kita harus bersihkan dulu. Kalau kotor, pakai tisu dulu boleh. Misalnya kayak begini, pakai tisu dibersihkan. Pakai hand sanitizer boleh. Karena kalau kaki kotor, minyak nggak bisa masuk. Dan kakinya Fadli jauh lebih halus dari minggu sebelumnya. Ini bagus ini. Jadinya mungkin cewek tambah banyak ya. Sekarang di telapak kaki. Balurkan juga sama. Kita balurkan seperti ini. Kita lihat hanya gosok biasa. Gosokkan saja di telapak kaki. Kalau kita bisa sendiri, silakan sendiri. Di telapak kaki, pinggir-pinggirnya. Di sela-sela jari kaki. Ini gosok aja sampai minyaknya habis ya. Di sela-sela, coba lihat ini.
di sela-sela jari kakinya di sini. Tuh kita lihat di sela-selanya ini. Dan sampai di mata kaki. Kita lihat, saya ambilkan minyak lagi karena kurang. Di sini. Sampai di sini. Jadinya di sela-sela di sini kita lihat, kita gosokkan di sini. Di sini kita gosokkan di sini juga. Kita lihat sampai semua terkena di mata kaki. Ini gosok. Ini nggak mijet ya. Kalau mijet begini. Ini hanya menggosokkan karena areanya kecil kita gosokkan. Gosok turun, gosok turun, gosok, gosok. Minyaknya sampai hilang. Coba lihat. Tuh kan. Anda lihat bisa kan secara jelas. Kita digosokkan seperti ini. Nah, seperti ini kita gosokkan. Minyaknya kita lihat. Kita gosokkan. Nah, lihat di sini. Ini namanya punggung kaki. Punggung jari kaki. Di sini digosokkan juga. Sama di sini. Ini pusat energi dari tanah. Kita jarang pakai kena tanah kakinya. Di sini dibalurkan ya. Seperti itu. Kedua kakinya dibegitukan. Kanan kiri. Ya udah ini kalau ini sekilas saja. Saya itu kan yang di kaki satunya. Intinya sama. Kita gosokkan. Seperti itu. Anda boleh tekan agak keras. Tapi jangan ya. Seperti ini ya. Tekan 10 kali. Balik lagi. Seperti itu. Di daerah sini kita balurkan. Enak ini. Semua jadinya. Nah. Seperti itu. Sama. Di sela-sela jari kaki juga sama. Ini sangat menolong sekali. Anda pilek, demam, dan sebagainya. Itu enak sekali. Oke. Tuh. Ya. Seperti itu ya. Kalau Anda bisa lanjut, boleh terus lanjut sampai di sini. Anda balurkan kalau ada waktu. Kalau tidak, cukup di sini saja. Kalau ada waktu sampai di sini. Sampai di sini ya. Tidak ada masalah sampai di sini, sampai di sini. Intinya gitu. Mana tadi daftar pertanyaan? Ini ya. Nah, sekarang ini sudah cukup habis mandi dan mau tidur. Ingat ya, habis mandi dan mau tidur. Kalau mau kerja pagi ya nggak usah lah, kasihan Anda besi begini. Tapi yang penting sekarang tergantung penyakitnya. Dibalur 1 jam sekali di area yang bermasalah. Di area yang bermasalah. Kita balur di area yang bermasalah. Contohnya, dia ada problem asam urat misalnya. Asam uratnya di mana? Contohnya Fadli. Asam urat tadi ini contohnya. Asam uratnya di jari tangan. Contohnya ini jari tangannya dia banyak di asam urat. Berarti disinilah yang dibalur setiap 1 jam. Misalnya di area sini yang membengkak. Berarti di sini dibalurkan di area ini setiap 1 jam. Kayak gitu ya, setiap 1 jam. Kalau misalnya terus digosok, udah berhenti, biarin. Nanti 1 jam lagi, gosokin lagi, bawa minyaknya ditaruh di sana. Di mana namanya? Di kantong Anda atau dibawa di tas. 1 jam lagi, digosokin lagi. Dan ini sangat membantu sekali. Ini asam urat misalnya. Terus apa lagi problemnya? Kalau dia rutin migren, tapi migrennya misalnya di sebelah kanan sini misalnya. Berarti di sini setiap 1 jam sekali digosokin minyaknya. Seperti itu. Migren yang sudah lama, pakai minyak paras. Tapi kalau sakitnya bersifat mendadak, misalnya mendadak migrennya, kumat sekarang gara-gara kena AC mendadak, pakai minyak yang lagi satu. Minyak angin atau minyak angin yang coba PR79 aja. Kita kasih tunjuk aja. Oh ini. Kita pakai yang, kalau ada sampelnya, kita pakai yang minyak yang ini aja, PR yang ini. PR79, minyak angin ini untuk yang bersifat sakit kepala mendadak, mual mendadak, karena dia bersifat energizing. Kita pakai minyak angin yang kecil ini. Ini ya, yang kecil ini bersifat yang sakit mendadak, kita pakai yang ini. Atau yang rus juga boleh, yang ini yang rus, yang warna merah, sama aja. Cuma ini ada aromanya yang tidak mint, tapi aroma rus. Ya, ini kita pakai berarti untuk digosokkan di kepalanya. Tapi kalau dia penyakit migrennya sudah bertahun-tahun, pakai minyak paras. Tapi kalau mendadak karena suatu sebab, karena kelelahan mendadak atau karena kecapean kurang tidur langsung migren, pakai minyak ini. Ingat ya, digosokkan. Jadinya misalnya dia migrennya di sini, digosokkan di sini. Sekalian migren itu kadang-kadang berpengaruh juga di telinga yang harus digosokkan. Sekalian di telinganya digosokkan, di daerah leher sini digosokkan juga. Kita lihat itu ya. Bisa buka nggak sekalian daftar pertanyaannya di situ ya? Bisa kebaca nggak ya? Nggak ya? Kecilan ya? Oh ya, di situ aja deh. Deketin sini. Nah, di sini misalnya contohnya digosokin kepala. Terus dia gangguan kencing manis. Contohnya kencing manis problemnya karena apa? Karena ginjal. Balik lagi di pinggang sini. Kencing manis
Gosokkan daerah pinggang. Beli. Sorry, kalau pikir bukan aman-aman. Ah, enggak kelihatan, itu kelihatan. Biarin itu gede. Nah, ini itu yang gambarnya itu gede. Berarti di daerah pinggang sama di daerah perut depan. Terus di daerah yang terasa apa? Nyeri. Di daerah yang terasa nyeri. Misalnya tangannya kesemutan, berarti balur juga daerah tangan. Oke, saya lihat dulu ya. Pertanyaannya ini saya lihat juga. Kista di perut membesar seperti ibu hamil. Perut masih bermohon solusinya. Ibu, kalau saya nggak tahu sebesar apa kistanya, kalau kistanya sudah over, itu mungkin perlu memang penanganan dokter untuk diangkat. Kalau sampai misalnya 10 cm atau berapa, atau sampai beratnya tertentu. Tapi kalau masih normal, dia masih 6 cm ke bawah, itu sangat bagus sekali dibalurkan di area perut. Jadinya satu dicebok, dipakai dicebok untuk kista, dicebok ya. Jadinya air hangat, 1 sendok minyak faras, itu dipakai cebok. Rutin itu sehari sekali, terus dibalurkan di daerah perut dan di daerah sini. Perut Fadli, ini anggap aja cewek Fadli ini. Oke, nih di daerah perut bawah ya. Tadi kan lihat gambarnya, kalau ini di perut bawah di sini dibalurkan. Sama di pinggang tadi, ini di perut bawah di sini. Dibalurkan secara rutin di sini setiap 1 jam sekali. Ingat ya. Terus problemnya apa tadi? Pikiran yang berpengaruh apa? Tadi, kalau yang ginjal, problemnya apa? Coba lihat. Kalau di ginjal, penakut. Problemnya kan, dia kelebihan makanan yang bersih. Itu lihat, kita bukan penakut, sorry. Cemas, dia masuk ke hati. Kalau yang itu. Hati cemas kan? Hati, lihat gambar slide yang tadi. Hati cemas kan? Betul kan Fadli kan? Cemas. Berarti yang orang problem di kista itu kebanyakan cemas. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum datang. Itu. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum datang. Aroma apa yang cocok untuk cemas? Rasa apa? Bersifat hati asam. Jadinya pakai yang lemon di rumah. Yang mint boleh di rumah juga dihidupkan. Itu menghilangkan perasaan cemas berlebihan. Nah, itu akan membantu proses untuk kistanya. Jadinya pilih aroma lavender. Bukan aroma lavender. Bagus yang cemas itu yang lemon. Seperti itu yang bersifat asam. Sifat asam, tapi tambah mint juga bagus. Tuh, yang lemon yang bersifat asam. Pokoknya menyegarkan. Itu menghilangkan kecemasan. Karena itu yang bersifatnya asam dia. Kecemasan ya. Jadinya sama balur di sini. Minum air putih yang banyak. Setiap balur 2 gelas. Jadinya akan sangat bagus sekali. Tadi kan ada jelasnya kurangi gorengan. Kalau yang bersifat itu tuh makanannya bersifat apa dia? Hati, asam kan. Jadinya asam itu ya itu bersifat yang sudah terlalu tubuh membuat asam. Jadinya gorengan nggak boleh, daging berlebihan kurangi itu. Itu intinya kalau ingin cepat dan permanen sembuhnya. Balurkan minyaknya. Itu ya. Untuk luka boleh dioles atau tidak? Oke, ini bagus juga pertanyaannya. Luka yang lama nggak boleh. Kalau Anda luka karena diabetes, misalnya, lukanya lama, nggak kelihatan kamu Fadli di situ aman ya. Jadinya aman, nggak kelihatan. Orang saya aja kelihatan. Biar nggak stres dia. Jadinya yang luka, itu luka yang bersifat lama, itu nggak dianjurkan. Misalnya luka diabetes, atau luka karena payudara, kanker, itu nggak. Tapi, luka yang bersifat mendadak wajib. Misalnya contohnya, ada orang naik motor jatuh, brek gitu. Dia luka banyak. Itu siramkan minyak paras. Wajib itu disiramkan. Akan darah langsung berhenti, bekas luka nggak ada. Yang penting luka baru. Itu lebih kuat daripada menggunakan alkohol atau apa. Jadinya siram dia. Bekas luka itu sering sekali kejadian langsung hilang. Nah, kalau dia luka lama karena luka diabetes misalnya di kaki, itu nggak boleh langsung diluka, tapi di pinggir-pinggirnya. Supaya dia menumbuhkan kulit baru, merangsang untuk tumbuh kulit baru sambil memperbaiki sistem peredaran darah di daerah itu, bukan di daerah lukanya. Nanti takutnya infeksi berlebihan. Tuh, jadinya ada 2, luka baru atau luka lama. Kalau luka baru langsung disiram, langsung bersih dia. Apalagi nih pertanyaannya?
Jadinya cara penggunaan paras. Udah tadi, telapak kaki, tulang punggung di daerah yang bermasalah. Ini Bu Titin. Jadinya Bu Titin, apakah minyak paras bisa untuk pengobatan mata minus? Oke, untuk pengobatan mata. Ini ya cara balurnya. Tetap telapak kaki dan tulang punggung untuk mata ya. Jadinya balurnya untuk mata, telapak kaki. Ini dilakukan kalau bisa, itu setiap 1 atau 2 jam sekali. Ini intinya orang problem di mata, awalnya itu adalah kelelahan otot di area ini. Sebelum mengalami mata itu terlalu capek, mandang jauh atau dekat. Jadinya dibalurkan di area ini. Ini ya, di area bawah di sini. Jadinya intinya di area sini. Di area sini, itu muter 10 kali, boleh. Terus muter balik 10 kali, boleh. Jadinya begini ya. Dibalurkan di sini. Awal-awalnya akan terasa agak perih, dan setiap pagi akan keluar kotoran di daerah mata. Ini udah berapa orang itu anak-anak yang kelelahan mata sangat tertolong. Itu di area sini. Masuk nggak? Masuk ya? Oke. Jadinya di area mata di sini, terus di daerah sini. Oke ya. Sama, 10 kali. Setiap beberapa jam sekali. Kalau nggak sanggup setiap 1 jam, ya udah berapa jam. Yang penting otot mata Anda rileks terus. Terus, malam hari sebelum tidur, Anda kompres mata Anda. Jadinya tutup matanya, dikompres pakai air hangat. Dicampur dengan minyak paras. Anda punya kompresan misalnya air hangat, dicampur air hangat ini, dicampur minyak paras 1 sendok teh, dicelupin ini, terus matanya ditutup seperti ini. Malam hari ya. Ditutup seperti ini, dibiarkan 15-30 menit. Jadinya dia tidur. Kompres ini tisu, tapi nggak pakai tisu. Harusnya pakai apa? Handuk kecil. Waslap. Jadinya dibikinikan, tapi tutup matanya dibikinikan. Anda kemungkinan bisa ketiduran sampai pagi. Kalau nggak ketiduran, cukup 30 menit dibuka. Sudah selesai. Itu sangat menolong anak-anak yang problem di mata, terus kelelahan mata, sering lihat handphone, bekerja di kantor berlebihan. Itu banyak sekali orang yang sudah terbantu. Setidaknya kalau minusnya tidak membaik, minimum tidak tambah parah kerusakan matanya. Karena itu akan sangat menolong. Itu ya, problem di mata. Terus kalau sinus gimana? Sinus tambahannya tadi di sini. Sinus, sorry ya. Di daerah sini, kalau sinus, kita kasih minyaknya rutin ini. Daerah sinus di daerah sini. Oke ya, di daerah sini digosokkan. Sama di daerah sini rutin setiap 1 jam. Wajib ini. Ini sinus, jadinya digosokkan di area sini di hidung, di area sini, muka ini, di pinggir sini. Anda bisa lihat di area sini gosokin terus. Terus di area sini digosokin juga. Terus di bawahnya ini digosokin sinus, terus di atasnya ini, di atasnya ini ya, lihat. Atasnya ini gosok, di atasnya sini digosok. Itu sampai Anda merasakan ini, kalau Anda telaten dan rutin, itu akan dampaknya sangat membantu sekali. Terus setelah di sini rutin 5-10 menit. Oke, di daerah sini, terus di daerah sini mukanya kanan kiri ini dibalurkan. Kalau Anda bisa sampai di telinga boleh, kanan kiri telinganya. Sorry, kanan kiri di sini sama di area pernapasan. Kalau sinus kan pernapasan berarti paru-paru kan, berarti di mana? Tenggorokan dan dada. Di sini tenggorokan dan dada. Ini juga bagus untuk COVID. COVID itu dalam artian menangkal problem di COVID. Ini dada berarti ya. Oke, jadinya di dada, jangan lama-lama di rekam orangnya darah dada. Jadi ini digosokin, begini, tenggorokan sampai dada. Intinya udah. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa ya? Kalau terapi jantung sama. Tadi telapak kaki, tulang punggung dan seluruh tubuhnya kalau bisa dibalurkan. Kita nggak asingnya itu di ini tukang rekamnya peringatan. Ini kalau jantung di area sini, ini pusat jantung ya. Jadinya di sini kanan kiri digosokkan di sini di tulang kanan kiri juga. Saya tidak agak percepat ya. Di sini kanan kiri. Kalau problem pencernaan di perut sini ya. Ini dari dada ke bawah. Kalau pencernaan, serba salah, ditekan sakit pokoknya. Makan salah, nggak makan salah, seperti ada angin itu di perut. Arah gosoknya ke bawah aja dulu, ke bawah di sini penting ya, gosoknya ke bawah, agak tekan sedikit di area dada bawah ini perutnya. Kalau gangguan hati juga sama, digosok di sini ke bawah aja.
terus baru di perut daerah sini. Di daerah sini juga, di daerah sini. Daerah sini dibalurkan. Dibalurkan. Saya pakai satu tangan. Anda boleh pakai dua tangan begini. Dibalurkan di daerah sini agak turun. Ini memperbaiki pencernaan. Ya, nih, kayak pencernaan. Kayak gini. Jadinya di sini. Tuh, untuk pencernaan, semua problem pencernaan hati dan liver. Tuh. Klasik kayaknya ini klasik karena di bawahnya ada ininya, empasnya. Tapi saya nggak pakai empasnya. Saya taruh itu di bawahnya, itu pakai klasik ya. Intinya sama aja klasik sama Farah, tapi sekarang Anda mau lebih kepekatan lebih tinggi atau tidak, intinya begitu. Ya, jangan ditunjukin sambilnya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak pertanyaan sebentar saya lihat? Polip itu sama dengan tadi apa namanya sinus, itu sama. Polip. Ini Pak, itu Pak. Tuh. Itu hidungnya. Gila dia. Enggak, atau gila atau apa? Tuh hidungnya ya. Tuh. Santu yang isi. Tuh, kasihan dia. Yang megang kameranya capek. Pertanyaannya apa lagi? Kencing ya di area itu. Ya intinya sama ya. Saya nggak bisa jawab terlalu banyak. Sakit tulang rusuk, napas. Sakit alergi gimana? Alergi apa? Saya nggak jelas ini alerginya apa. Harus kan dipanaskan dulu? Tidak harus. Kalau Anda punya waktu dan punya alat, lebih bagus. Tidak harus. Apakah mengurangi? Ya nggak juga. Nggak apa-apa kok. Apalagi nih pertanyaannya. Sinus sudah tadi. Tumor berarti balurkan di daerah tumor. Harusnya apa? Oke, sudah. Saya lihat lagi pertanyaannya. Kira-kira apa yang lagi belum saya kasih itu deh untuk Fadli deh. Problem apa? Oke, untuk ambayan. Ambayan ya. Berarti ambayan itu ini tisu. Ambayan itu kalau Anda bisa, itu di daerah perut bawah sama di sini, sama di daerah perut bawah, sama di daerah ambayannya. Berarti di mana? Di daerah pantatnya di sini, di dalam apa rongga duburnya itu. Kalau Anda mau operasi, tunda dulu 7 hari lah. Kalau Anda mau operasi, tunda dulu 7 hari, siapa tahu cara ini efektif, karena banyak yang sembuh. Caranya ya ambil minyaknya ya taruh di dubur. Tapi kalau misalnya Anda kerja, ini minyaknya ditetes di sini dulu. Jadi ya ini tisu, minyaknya ditetes, diambilin. Jadinya kalau ada botolnya langsung, jadinya Anda tetes di sini, langsung minyaknya ditetes seperti ini, ya. Kan kelihatan ini, tapi kurang banyak ini. Ini dibanyakin kan kelihatan warna kuning kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, oke ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kuning. Oke, warnanya kuning pokoknya. Nanti baru langsung ditempel di area pantat Anda, di dubur, tapi di dalam lah, bukan di celananya, tapi di dalam celana. Begitu. Jadinya pembalurannya seperti itu. Apalagi tadi pertanyaannya, area apa lagi? Psikosomatis susah tidur. Psikosomatis itu tadi problemnya apa? Berarti kan di pikiran. Ya, tetap aja di balut telapak kaki, tulang punggung udah. Di daerah tulang punggung, Anda mandi, tidur pasti enak. Bisa itu. Coba terapi secara rutin, psikosomatis, susah tidur, telapak kaki, tulang punggung, sebenarnya disentuh saja orang susah tidur itu bisa tidur. Nah, orang psikosomatis di gangguan di daerah area mana? Kalau secara psikologis. Ayo jawab. Organ. Area mana? Orang susah tidur. Oke, ginjal dan jantung. Ginjal, pakai aroma apa ginjal? Asin apa? Contohnya yang bersifat asin. Semua asin itu bisa dipakai. Asin dan harus itu. Pengendalinya siapa? Pengendalinya kan limpa kan? Bukan ke jantung, ginjal. Pengendalinya apa aja? Limpa, bukan dia mengendalikan. Kalau dia mengendalikan jantung, mengendalikan ginjal itu dikendalikan oleh limpa. Berarti apa? Limpa lihat manis. Oke,
Semua yang bersifat manis dipakai. Aroma manis apa? Itu silakan dipakai. Untuk orang yang susah tidur. Aroma manis silakan dipakai. Dihidupin diffusernya. Dikosokin telapak kaki, tulang punggung. Udah. Dia akan membaik. Tidurnya pasti enak. Prinsipnya jangan lihat HP lagi. Karena lihat HP, ngantuk akan hilang. Kenapa? Orang yang ngantuk kena sinar berwarna biru dari HP. Sinar biru yang nggak boleh. Ketika dia kena sinar biru, itu ngantuk pasti hilang. Makanya jangan pernah lihat HP ketika sedang ngantuk. Ngantuk pasti hilang. Harus Anda coba lagi, aroma lagi dihidupin, gosok lagi ulang, taruh HP-nya. Kalau sudah ketemu lagi sinar berwarna biru dari HP, HP itu sinarnya warna biru. Jadinya hilang lagi ngantuknya. Seperti itu. Saya paham nggak maksud saya? Jadinya kalau mau tidur, telapak kaki, tulang punggung, aroma yang bersifat manis. Seperti itu.